Halo guys, halo teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Angel Sang Family Traveling. Kali ini saya mau melakukan perjalanan udara dan saya mau ke Bali lagi. Jadi kalau kemarin kita road trip ke Bali, sekarang kita mau perjalanan udara ke Bali. Nah, syaratnya apa aja? Caranya bagaimana? Nanti coba akan saya share informasi ke teman-teman biar supaya teman-teman yang sudah rindu holiday, sudah rindu liburan, cus. Oke teman-teman, kita berangkat dari Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Kenapa kita pilih yang di sini? Karena memang jaraknya lebih dekat dari rumah. Seharusnya sih kalau di Suta mungkin lebih umum ya, jadi teman-teman juga bisa jadi referensi kan kalau masuk ke Suta prosesnya ini nanti gimana, harus apain dulu sih gitu kan, jadi bisa terreferensi. Cuman intinya sih sebenarnya sama, di semua bandara itu sama teman-teman. Jadi kalian harus, utamanya itu adalah sudah vaksin, dan vaksin kalian itu harus terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Nah semuanya itu kalau sudah beres, kalau kalian sudah 2 kali vaksin, itu nanti di Peduli Lindungi itu nanti kalian sudah dinyatakan kalau kalian itu statusnya hijau, jadi bisa bepergian kemana-mana. Nah dari aplikasi Peduli Lindungi itu kalian biasa ya tetap harus ada tes antigen. Nah, apa tes antigen? Karena kalian sudah selesai vaksin yang kedua. Kalau kalian masih vaksin yang pertama itu harus PCR. Dan itulah aturan terbaru dari pemerintah soal penerbangan ke luar Jawa atau ke Jawa, itu yang aturan terbaru. Jadi teman-teman kalau sudah selesai vaksin kedua, sekali lagi kalian bisa tes antigen saja. Tapi kalau masih 1 kali vaksin, kalian harus PCR, oke? Dan kali ini kita sudah di Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi kita mau langsung tes antigen aja. Sebenarnya teman-teman, tes antigen itu kalian juga bisa di daerah tempat yang sudah nge-link di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalian bisa cari tuh aplikasi Peduli Lindungi, kalian ketik rumah sakit mana sih yang terintegrasi sama Peduli Lindungi. Nah kali ini kita mau coba langsung tes di bandara aja guys, jadi biar sekalian berangkat gitu, kita nggak ribet ke tempat lain. Jadi sekalian berangkat, kita langsung coba tes antigen di sini. Nah nanti prosesnya apa aja teman-teman, tetap ikutin perjalanan saya. Jadi akan saya share, akan saya record dari pertama kali kita datang di bandara, masuk kita harus apa dulu, apakah harus tes antigen, apakah harus validasi, itu kita akan kasih informasi buat teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, tetap ikutin perjalanan kita. Kita lagi nunggu hasil tes antigen.
Jadi di dekat bandara ini sudah ada tempat untuk tes antigen yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nih, Ini kita tadi biayanya biayanya 99.000 per orang. ya 99.000. Sekarang udah Hasilnya murah juga guys. langsung ya. Ya hasilnya juga nggak lama. Kita coba tunggu aja sekitar 15 sampai 20 menit lah. Kita udah di tempat menunggu di gate 6. Jadi kita ada penerbangan jam setengah bukan. Oh bukan. Kita ada penerbangan jam setengah 2 dan sekarang masih jam 12. Masih ada lumayan waktu buat nunggu dan kita ganjil terus dulu guys. Kayak kebab. Jadi itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan di sekitaran bandara dari Merdeka Kusuma. Tetap ikutin terus karena nanti di Ngurah Rai juga akan saya share seperti apa sih syaratnya masuk, terus apa aja. Nanti tetap ikutin jalan kita guys. Oke.
channel YouTube Kang Rosam. Kita udah mendarat dengan selamat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi saya sedikit rangkum ya guys ya, dari pertama awal kita berangkat itu di Halim Perdana Kusuma. Kenapa? Karena Halim Perdana Kusuma itu adalah lokasi terdekat kita. Nah, jadi buat teman-teman nanti bisa nih mau berangkat ke Bali lewat jalur udara itu ke bandara terdekat aja. Intinya semua persyaratan itu sama guys, kalian mau berangkat kemana itu sama. Nah kebetulan kita melakukan tes antigen sengaja di bandara aja biar sekalian jalan. Jadi kalau kalian mau tes antigen di luar bandara itu juga bisa, asalkan sudah terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ketika nanti hasil tes kalian keluar itu nge-link. Nah hasil itulah nanti yang akan dicek di pihak bandara ketika kalian masuk di bandaranya. Nah setelah itu kalian cek validasi ya. Validasi itu adalah hasil tes antigen itu distempel dengan tes validasi. Setelah itu kalian dinyatakan boleh masuk bandara. Setelah itu prosesnya normal. Jadi setelah tes antigen yang divalidasi, setelah masuk bandara itu prosesnya seperti proses biasa. Jadi pengecekan barang-barang kalian, terus boarding passnya itu nanti dicek lagi. Kemudian setelah sambil nunggu jangan lupa nih, di aplikasi Peduli Lindungi kalian itu sudah terkoneksi dengan aplikasi EHC. Nah di situ harus diisi karena ketika nanti kalian datang ke bandara tujuan itu dicek boarding EHC-nya. Jadi kalian jangan lupa harus mengisi aplikasi EHC di Peduli Lindungi kalian. Nah ini tambahan informasi teman-teman, jadi kayak kemarin itu banyak yang tanya ya, untuk anak di bawah 12 tahun itu gimana melakukan perjalanan ke Bali. Nah itu tadi kita sempat nanya ya, bisa untuk melakukan perjalanan ke Bali. Mungkin ada persyaratan khusus ya, jadi baiknya teman-teman harus mengecek lagi sebelum keberangkatan. Dan kali ini kita nggak bawa anak di bawah umur, jadi kita nggak bisa kasih banyak informasi teman-teman ya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan, dan semoga video kita ini membantu teman-teman buat yang rindu holiday, rindu liburan di Bali. Itu ternyata sudah aman, gampang. Oke guys, gitu aja informasi yang aku sampaikan kali ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton video YouTube aku, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan mohon dukungannya video kita terus berkembang.